يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat rezeki, dan masih banyak nikmat-nikmat yang apabila kita menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah kita hidup sekali ini oleh Allah Subhanahu wa taala diqadar diberi hidayah Islam, hidayatul iman, dan kita berdoa mudah-mudahan kita sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari demi hari banyak dari pengikut Islam jamaah yang mulai sadar tentang penyimpangan akidah yang ada di Islam jamaah. Alhamdulillah biidznillah Allah memberikan hidayah, penjelasan tentang penyimpangan yang terjadi di dalam Islam jamaah. Tentunya karena lewat dakwah Ustadz Khalil dan kawan-kawan, penjelasan dari guru-guru kita, yaitu dari Ustadz Khalil, Ustadz Abdullah Mas'ud, dan Ustadz Aziz Ridwan. Alhamdulillah dengan penjelasan Ustadz Khalil dan kawan-kawan yang ada di YouTube, tentunya sulit bagi pengurus-pengurus Islam jamaah untuk mencegah jamaahnya, pengikutnya, agar tidak mendengarkan ceramah-ceramah dari beliau. Walaupun mungkin para pengurus-pengurus sudah melarang ijtihad agar jamaah tidak boleh mendengarkan kajian-kajian Ustadz Khalil dan teman-teman, Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Tapi ternyata dengan larangan seperti itu, ternyata malah banyak dari pengikut mereka malah penasaran, ingin mencari tahu apa toh kok sampai pusat itu melarang tidak boleh mendengarkan ceramah-ceramah atau isi kajian Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Sehingga banyak sekali dari pengikut Islam jamaah ini yang secara diam-diam mendengarkan kajian Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Alhamdulillah ternyata benar ya. Dengan awalnya itu penasaran, sehingga mencari tahu kajian-kajian Ustadz Khalil dan kawan-kawan, sehingga mau mendengarkan. Akhirnya banyak sekali dari pengikut Islam jamaah yang mulai sadar, yang mulai terbuka hatinya. Oh ternyata selama ini apa yang kita pahami ternyata salah, ternyata keliru. Kalau dulu kita mempunyai anggapan bahwa selain jamaah kita adalah Islamnya tidak sah, masih kafir, belum menjadi orang iman. Setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Khalil, Ustadz Abdullah Mas'ud, dan Ustadz Aziz Ridwan, ternyata pemahaman seperti itu tidak benar. Ternyata orang luar, muslim di luar golongan kita itu juga muslim. Mereka juga mempunyai kesempatan
bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Tidak sedikit, bahkan banyak, baik itu dari tingkat pusat, daerah, desa maupun kelompok, maupun ruqyah biasa. Banyak sekali yang setelah mendengarkan kajian-kajian Ustadz Khalil, penjelasan-penjelasan Ustadz Khalil, akhirnya sadar, mengakui bahwa pemahamannya yang selama ini itu ternyata salah. Akhirnya bunglon. Bahkan sampai ada suami istri itu bunglon ya. Suami istri itu bunglon, tapi istrinya itu tidak tahu kalau suaminya itu sudah berubah kepahaman, tidak tahu kalau suaminya bunglon, dan suaminya pun juga tidak tahu kalau istrinya bunglon. Yaitu karena mendengarkan secara sembunyi-sembunyi. Karena secara sembunyi-sembunyi mendengarkan ketika suaminya bekerja, istrinya di rumah mendengarkan sendiri di kamar. Atau mungkin suaminya ketika di luar, tidak di rumah ya, di luar mendengarkan kajian tanpa diketahui istrinya, sehingga ya sampai suami istri itu sama-sama bunglon ya, sampai sama-sama tidak tahu. Akhirnya ya tahu ternyata mereka sama-sama bunglon. Akhirnya ya bisa hijrah bersama-sama. Alhamdulillah kemarin dari Karawang juga ada sudah sadar, kemudian bunglon, yang dari Jogja juga satu keluarga juga bunglon. Alhamdulillah para bunglon-bunglon ini ya selalu berkomunikasi dengan para mantan. Jadi para bunglon-bunglon yang masih di dalam itu ya alhamdulillah dengan para mantan-mantan itu ya, mantan-mantan terdekat itu ya selalu komunikasi. Kadang melakukan kopdar, ngopi bareng seperti itu ya, sambil membicarakan perkembangan bunglonnya seperti apa, apakah ada kemajuan di dalam mendakwahi Islam jamaah. Alhamdulillah di berbagai tempat ya memang seperti itu harusnya ya. Para bunglon-bunglon ini harus sering kopdar, ngopi bareng dengan kawan-kawan yang sudah hijrah, sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa saling ta'awun, bisa saling menyupport. Seperti kemarin ada bunglon ya, yang satunya itu mubalik daerah dan juga guru pondok. Guru pondok yang mubalik daerah, dia juga guru pondok, tapi sudah di NA, tapi sudah dinonaktifkan. Ada di suatu daerah ya, tidak saya sebutkan ya, mubalik daerah, dia guru pondok sudah di NA, bunglon, dan dia juga mantan HB Seruni. Dia juga mantan hadis besar Seruni, pondok Seruni. Beliau juga bunglon, misinya adalah mendakwahi keluarganya, karena keluarganya ayahnya tuh pengurus daerah, termasuk pengurus daerah bagian atas lah. Pengurus daerah. Jadi misinya bunglon itu ya untuk mendakwahi orang tuanya dan keluarganya. Dan alhamdulillah satu demi satu didakwahi dan mulai sadar dengan kesalahan yang ada di Islam jamaah. Kemudian yang satunya lagi, karena ada dua bunglon nih, yang satunya itu mubalik daerah, yang satunya itu mantan KU desa, di satu tempat bagian timur. Mantan KU desa. Kalau yang mantan KU desa ini dulunya KU desa, kemudian menyerahkan dakwaannya. Dakwaannya dikembalikan ke imam desanya ya, tidak mau menjadi KU desa dengan alasan sibuk ya. Karena dia ya ada pekerjaan, sibuk, kemudian dakwaan KU desanya dikembalikan kepada imam desanya. Jadi ada dua bunglon, yang satu mubalik daerah, guru pondok, yang satu mantan KU desa. Jadi mereka ya itu selalu kopdar dengan teman-teman hijrah, kawan-kawan hijrah. Mereka ya di dalam Islam jamaah itu sebenarnya sudah nggak kuat ya, melihat
kelucuan-kelucuan yang ada di Islam Jamaah hari demi hari. Sebenarnya pengen sekali untuk keluar. Sebenarnya pengen sekali untuk keluar karena di dalam itu sebenarnya mereka sudah nggak betah. Karena bagaimana kita sudah tahu penyimpangannya. Kita ngaji dengan mereka, mendengarkan satu penjelasan yang keliru. Tentunya kita yang sudah tahu yang benarnya, tentunya dalam hati kita ya tidak tenang. Tidak tenang ketika mendengarkan suatu penjelasan yang keliru. Maka ya kalau sudah tahu kebenaran, ya insya Allah ya Islam Jamaah itu ya nggak tenang dalam hati. Logi kok gini, logi kok seperti ini, harusnya kan tidak seperti itu penjelasannya. Alasannya mereka ingin segera keluar ya termasuk karena mereka takut. Mereka takut jika nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka termasuk termasuk pengurus dan juga mubalik dan juga guru pondok, mubalik daerah. Nah, ini termasuk pembesarnya. Nah, mereka takut kalau besok di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu itu gimana? Sudah tahu ini salah kok kamu diam saja. Tidak memberitahu, tidak mengingatkan, tidak berusaha meluruskan, malah diam saja. Nah, mereka takut kalau nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keberadaan mereka saja, dengan keberadaan mereka tetap di dalam Islam Jamaah saja, itu sudah menjadi hujah bagi orang-orang awam untuk tetap bertahan di dalam Islam Jamaah. Seperti 5 alumni Mekah ya. 5 alumni Mekah. Mereka diam saja di dalam Islam Jamaah, tidak keluar itu loh. Itu bagi orang-orang awam itu bisa digunakan hujah untuk mereka tetap bertahan di Islam Jamaah loh. Kayak nyatane sing alumni Mekah yang 5 itu nyatanya tidak keluar. Mereka tidak keluar, tidak mengikuti Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Berarti ya jamaah kita ya benar. Nyatanya yang 5 itu tidak keluar. Nah, itu. Jadi keberadaan mereka diam di Islam Jamaah itu saja sudah menjadi hujah bagi orang awam untuk mereka tetap bertahan di Islam Jamaah. Nah, maka mereka takut kalau besok itu di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan mantan mubalik daerah dan mantan KU desa ini yang bunglon ini, yang mudah-mudahan dalam misinya mendakwai keluarganya ya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan taufik hidayah sehingga bisa menerima kebenaran dan bisa bersama-sama hijrah dari Islam Jamaah. Masya Allah. Nah, kalau yang mubalik daerah ini masih bunglon ingin mendakwai keluarganya. Kalau yang KU desa, mantan KU desa ini sudah siap, sewaktu-waktu keluar dari Islam Jamaah. Insya Allah ya dalam waktu dekat yang mantan KU desa ini ya sudah ingin segera keluar dari Islam Jamaah. Dan alhamdulillah yang KU desa ini sudah dari awal sudah mengumpulkan semua berkas-berkas, bukti-bukti selama masih di Islam Jamaah, mulai dari arsip-arsip, rekaman-rekaman sudah tertata, sudah dikumpulkan, sewaktu-waktu bisa dipublikasikan nantinya. Ketika sudah hijrah. Masya Allah. Jadi ya seperti ini ya, patut ditiru ya oleh bunglon-bunglon di berbagai daerah. Selama masih menjadi bunglon ya mengumpulkan bukti-bukti. Tentang akidah takfiri Islam Jamaah. Bukti-bukti yang berkaitan dengan akidah takfiri Islam Jamaah dan persainan dan arsip-arsip lainnya. Kemudian bukti-bukti rekaman-rekaman pengajian mereka, rekaman-rekaman imam-imam mereka, mubalik-mubalik mereka ketika mengisi pengajian. Itu harus dikumpulkan. Kemudian sehingga nanti sewaktu-waktu hijrah bisa digunakan sebagai bukti untuk mendakwai kepada kaum muslimin. Jadi ini loh, akidah Islam Jamaah itu seperti ini ya di dalamnya. Berbeda kalau di luar, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada umat Islam.
Demikian info dari kawan hijrah ya, tentang perkembangan para bunglon Islam Jamaah ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi kepada para bunglon-bunglon yang masih ada di dalam. Nah, jadi apa yang harus mereka lakukan nantinya ketika masih bunglon ya. Nah, tentunya yaitu yang pertama adalah ketika bunglon ya, tentunya mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan arsip-arsip, berkas-berkas, dan rekaman-rekaman kajian-kajian yang menjelaskan, yang menerangkan tentang akidah takfir mereka. Dan juga yang kedua selalu kopdar, selalu ngopi bareng dengan kawan-kawan yang sudah hijrah ya. Jadi untuk untuk selalu komunikasi sehingga bisa selalu ta'awun. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa ta'awun, bisa saling memperkuat. Nah, seperti itu. Dan kemudian bisa saling memberikan masukan kepada para bunglon, bagaimana cara mendakwahi keluarganya, dan bisa sharing ilmu. Bisa sharing ilmu untuk mematahkan hujah-hujah atau argumen-argumen Islam Jamaah. Jadi untuk mendakwahi warga mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat, paham, dan barokah, bisa membuka akal waras, bisa membuka akal sehat bagi saudara kita yang masih berada di Islam Jamaah ya. Ada kurang lebihnya ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.